Online dan juga media elektronik, ada TVRI juga. Seluruh Pak Sekwan, Pak Sekretaris KPU, ya, dan Pak Kris, teman catur saya, secara khusus. Ada satu yang saya khusus juga, anggota DPRD dari Partai Demokrat, satu-satunya. Oh, tapi Pak David Mama. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, cinta kasihnya yang luar biasa pada hari ini. Pak Roni, satu kursi DPRD melawan 34 kursi di DPRD. Satu Demokrat dan satu kursinya, dan akan berkompetisi dengan paket yang lainnya. Ada yang dapat 19 dan ada yang dapat 15. Satu-satunya kami, tapi ya PSI itu sebetulnya besar juga ya, 8.555 ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, menyambung apa yang Pak Calon Bupati Paket Aman sampaikan tadi, Pak Gustaf, saya hanya menyampaikan beberapa poin lagi di sini. Pertama, kita harus bina betul komunikasi, kerjasama, komitmen kita untuk melahirkan pemimpin SPD yang membawa perubahan ke depan. Saya pikir mau anggota KPU, mau Bawaslu, mau Polres, mau Dandim, mau siapapun, teman-teman media sangat capek kalau berjalan di dalam kota ini. Kalau lubang-lubang jalannya, kalau tidak terang pada waktu malam hari, ada tamu yang teman-teman datang ke sini tidak pernah maju-maju di SPD. Dan saya pikir ke depannya ini yang kita akan perjuangkan sama-sama. Kita menuju ke tujuan yang sama ke depan. Saya pikir 3 suku ini Kodi Lora Jawa tidak boleh ada lagi diskriminasi, tidak boleh lagi ada ketidakadilan, tidak boleh ada lagi ketidakmertaan ke depannya, tetapi kita ingin sekali ke depannya untuk membangun SPD dengan hati, dengan penuh keikhlasan dan penuh terobosan-terobosan, penuh lompatan-lompatan yang pasti ke depannya. Kami berkomitmen untuk itu, untuk membawa SPD ini jauh lebih baik dari 15 tahun yang lalu. Kita pastikan, saya dengan Pak Gustaf sudah selesai dengan diri kami sendiri. Kami diskusi panjang lebar, sudah bukan baru sekarang, tapi sudah beberapa tahun yang lalu kami sudah berdiskusi, dan puji Tuhan di endingnya Tuhan mempersatukan. Kami awalnya mau pakai partai untuk cepat-cepat juga, tetapi apa boleh dikata, semua partai telah diambil orang. Kita coba maju di independen juga, tidak lolos juga. Bukan salahnya Pak Roni dan Pak Kris, tapi ini salahnya dari PKPU dan berdesakan baru 5 hari sebelum pemilihan ya, sebelum penetapan ya. Sehingga kami harus mengakui bahwa Tuhan belum berkehendak di sana. Dan saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman media, ada yang datang wawancara saya, bagaimana Pak? Saya bilang 99% paket mantap sudah gagal total, tidak bisa ikut lagi, kecuali 1% kalau ada mujizat Tuhan. Di status saya, di Facebook saya, di relawan saya, dan di mana-mana saya sudah katakan 99% gagal. Saya harus katakan sehingga jangan mereka menanti yang tidak pasti. Tapi saya bergumul dan saya berdoa. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya ini hamba-Mu, saya ini dudamu, saya ini jomblo Tuhan. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi SPD, tetapi itu saya selalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya percaya kalau Tuhan yang kan Tuhan yang punya surga, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya laut, yang punya segala-galanya. Semua pimpinan partai, seluruh pengusaha, seluruh pengambil kebijakan adalah Tuhan yang berdaulat di situ. Kalau Tuhan mau utus kami, Tuhan punya cara, entah cara apapun. Saya percaya Tuhan akan berprogram. 1% itu mujizat terjadi. Saya percaya dan saya dan istri berpuasa hanya lakukan itu. Dan di endingnya, tanpa sepengetahuan kami, kapankah itu Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan ke MK? Saya juga tidak tahu. Kapankah mereka berproses? Kami juga tidak tahu. Dan tiba-tiba ada saja keputusan yang mengatakan boleh suara sah yang dipakai untuk maju sebagai calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota, dan calon gubernur, wakil gubernur. Dan hal itulah yang sudah tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Karena dia bilang, untuk apa lagi kita kejar partai-partai kecil PSI?
Untuk apa lagi? Kan kita sudah ambil semua yang 30, 19, 15. Sudah menyala angin, sudah layak. Mau apa lagi? Dan memang seluruh media yang ada, teman-teman media pasti mencatat semua yang dibicarakan adalah hanya 2 paket. Betul tidak? Dan puji Tuhan, di endingnya Tuhan berperkara. Tuhan melakukan mujizat yang lain. Akhirnya kami berjuang 10 hari kami tetapkan ini paket aman. Tetapi belum aman. Terakhir 2 hari merantau ke sini baru dapat SKPSI. SKPSI mau diambil orang untuk batalkan lagi. Dan jadi mau menyugi, bagaimana kasih kayak gitu. Nah, tapi Demokrat apa benar terjadi karena Pak Gustaf adalah kader murni, tidak bisa digoyang. Walaupun sudah dipanjang itu nihil semuanya terakhir. Ibu yang saya kasih pada endingnya adalah kami mendapatkan SKPSI Pak Roni baru 2 hari sebelum datang ke sini. Dan itu juga belum dapat. Hari terakhir baru dapat SK yang definitif. Dan memang kami tidak ada rekayasa mau sengaja dasar terakhir. Memang ini SK ini minta ampun, sulitnya minta ampun ya. Dan Tuhan tahu bahwa kami juga adalah orang yang tidak punya uang banyak, tidak punya pendukung yang besar, sehingga Tuhan kasih dengan kami tidak punya uang yang banyak, kami hanya punya pendukung. Kalau begitu kami kasih ke Partai Demokrat gratis, kami kasih ke Partai PSI gratis. Tepuk tangan dong untuk melihat Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib. Nah, apa yang kami akan lakukan ke depan? Kami sudah punya visi. Ya, visi kami adalah yaitu tetap paketnya tetap paket aman. Dan yang kedua visi kami adalah Mabes Link, SPD yang maju, aman, bersinergi, efektif dan sejahtera 5 tahun yang akan datang. Bagaimana dia maju? Kita akan menjawab 10 hak dasar. Peningkatan akses layanan untuk peningkatan ekonomi dari 600.000 per kapita menaik ke depan menjadi lebih dari itu. Ya. Selain ekonomi, pendidikan, akan ada sekolah yang bertaraf minimal sekolah nasional di sini sehingga memajukan koridor regional. Bahkan kalau Tuhan menyenangi ada satu sekolah internasional di sini ke depan. Di bidang yang lain, bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan kita akan galakan. Karena perempuan tidak hanya bisa berada di rumah tangga, urus anak, urus makan minum, tapi juga harus diberdayakan supaya ada pendapatan yang lebih menopang suami, menopang ekonomi keluarga. Dan selain kesetaraan, kesehatan, standar minimum pelayanan, kita akan ada akses layanan. Jangan sampai orang dari Godi membawa ke Karitas, membawa ke Mubak sudah mati di perjalanan karena tidak ada rumah sakit yang berstandar baik di Godi. Begitu pun juga di Ucewa, begitu pun juga di Lora. Ya. Lapangan kerja merupakan hal yang paling hakiki yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat di SPD. Jangan kita hanya menebobokan masyarakat para sarjana, kita suruh orang-orang sekolah semua, jual tanah, jual hewan semua, setelah itu pulang tidak bisa pulang ke sini karena pemerintah tidak beri kepastian tentang lapangan kerja. Kita akan memberikan jaminan ke depannya bagaimana menciptakan lapangan kerja secara terukur, tidak bisa 100%, tapi kita akan melakukan secara terukur ke depannya. Bidang bukan hanya di pemerintah, tapi juga di bidang swasta dan di bidang-bidang yang lainnya kita akan kembang. Salah satunya sektor pariwisata yang kita akan garap dengan luar biasa ke depannya, sehingga bisa menaikkan pendapatan daerah, dan itu kita kembalikan dalam program-program pemerataan masyarakat yang membawa masyarakat ini jauh lebih mandiri, berkelanjutan dan sejahtera ke depannya. Selain itu, rasa aman masyarakat merupakan kebutuhan yang paling penting, Pak Roni. Karena begitu banyak orang turis, orang lokal dari luar SPD yang datang ke sini, mau datang beberapa hari wisata, tapi biayanya sangat mahal, di Bali lebih murah, datang ke sini jauh lebih mahal. Dan itu kita akan bereskan. Rasa aman bagi masyarakat merupakan kebutuhan yang paling hakiki ke depan. Kita akan perbaiki ini, sehingga kita bisa punya grand design yang kita akan lakukan bagaimana rasa aman bisa diciptakan ke depan. Pada waktunya kami akan buka ke depan. Kemudian partisipasi kita akan buka ke depan. Kita akan lakukan gerakan GPK, gerakan pulang kampung. Ada banyak orang SPD yang mampu, yang kaya, pengusaha, akademisi, dan wira swasta yang ada di luar SPD. Kita akan panggil kembali ke sini, bangun rame-rame SPD. Apapun kemudahan kita akan berikan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul memperoleh akses
yang baik sehingga untuk orang daripada yang lain ke depan. Selain itu, perumahan yang layak huni, sanitasi air bersih, kita akan prioritaskan. Jalan-jalan di dalam kota ini, tadi kami sengaja lewat di sini, jalannya rusak, sehingga Pak Bupati bilang saya, Pak SLD kalau kita kena, ini tidak boleh ada lagi jalan yang lubang-lubang di dalam kota ini. Simpulnya sudah ada dalam kota ini. Kalau sudah lubang-lubang di sini, apalagi di kampung-kampung, di dusun-dusun, desa-desa. Dan banyak lagi kita akan menciptakan kemitraan lingkungan hidup, terus kemitraan global kita ke depan kita akan kerjakan. PMD tidak boleh sebagai mencairkan APBDes, betul-betul akan ada ditempatkan orang yang betul-betul bisa menghasilkan satu produk satu desa, dan itu dikembangkan oleh Kepala daerah ini, dan itu akan bangling dengan tingkat kabupaten lain, provinsi lain, dan internasional. Sehingga SPD harus menjadi pionir ke depannya. Ya, pusat trafik ada di SPD, sehingga kalau taman bukan seperti itu, tapi kita akan bangun sesuatu yang baik ke depannya. Ada olahraganya, ada keseniannya, ada 24 jam bisa difungsikan, ada pusat ekonominya ada di situ. Kita akan lakukan secara baik, tata kelola ke depan. Saya pikir itu yang kami ingin sampaikan. Hal-hal yang lainnya untuk kedepannya kita akan menyampaikan lagi, tetapi intinya adalah mari kita membangun kemitraan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan kami, Bawaslu, ingatkan kami, KPU, ingatkan kami juga. Kami akan taat seperti saya maju kalau bupati dari partai dari independen. Kalau saya sudah merasa tidak mampu, saya mengatakan biar dasar, saya tidak akan maju lagi. Tapi kalau saya sudah rasa sekarang ini sudah melebihi target, kan targetnya 17.279, sekarang sudah kita ada pada angka 19.000 lebih. Kalau tambah dengan apa? Tambah dengan PWB, berarti sudah 19.000 lebih. Saya yakin dan percaya kita pasti lolos. Soal administrasi, ada waktu perbaikan mungkin sampai tanggal 8 saya dengar ya, tanggal 8 bulan September, sehingga saya pastikan sudah ada pada angka presentasi sudah hampir 100%. Kalau saya punya tinggal Pak Wakil, Pak Bupati akan digenapi juga dalam 1-2 hari ke depan. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.